Ada sebuah pertanggungjawaban yang Tuhan akan tagih mengenai apa saja yang telah kita lakukan sewaktu kita di dunia ini. Saat ini kehidupan anak muda Kristen lebih suka dilayani dibandingkan melayani. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk selalu melayani terlebih dahulu. Ada seorang anak bernama Vanya. Ia merupakan anak yang pembangkang dan suka memerintah orang lain untuk melakukan apapun yang dia suka. Aduh, panas banget sih di sini. Mbak, mau minum dong? Iya. Es teh manis deh, satu. Pakai es ya, jangan lama. Oke, mana di tempat kotor lagi, berdebu pula. Punya pembantu buat apaan sih? 5 minutes later. Mbak, minumnya mana? Minum. Lama banget tau nunggunya. Udah, nggak jadi. Nggak jadi, Nun. Setelah itu pergilah Vanya. Tuhan memberikan setiap dari diri kita talenta untuk menyenangkan hatinya dan memujinya. Namun sekarang banyak anak muda Kristen yang menyia-nyiakan talenta yang telah Tuhan berikan. Bel berbunyi, siswa-siswi SMA GKPI Resort Tanjung Merawa masuk ke dalam kelas. Dan setelah itu Pak Tigor pun masuk ke dalam kelas mengajar di ruang kelas musiknya. Hari ini ia membimbing muridnya Arina, Intan, Jevanya, Marina, dan Joshua seperti biasanya untuk pelayanan pada ibadah tahunan sekolah minggu depan. Shalom anak-anak. Shalom, Pak. Tunggu, kalian berdua kenapa nggak pakai baju sekolah? Iya Pak, tadi habis olahraga ganti baju. Iya, Pak. Oh ya sudahlah. Nah, berhubungan dengan ibadah tahunan sekolah yang akan kita adakan, sekarang Bapak minta nih kepada kalian untuk berpartisipasi dalam pelayanan kali ini. Nah, tugas kalian itu untuk menentukan lagu, kelompok. Nah, di sini Bapak punya nih list lagunya. Udah pada tahu semua kan? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan anak. Baik, Pak. Mereka pun mulai berdiskusi satu sama lain dan diberi kebebasan untuk mengatur serta mempersiapkan semuanya secara bersama. Di saat yang bersamaan, Jevanya dengan Grace, Intan mulai rusuh bersemangat mengajak Arina serta Milka untuk satu kelompok bersamanya. Kita nyanyi lagu apa nih? Nyanyi lagu Happy Ya Ya. Oke. Happy ya ya ya, happy ya ya. Ya apaan sih lagunya jelek banget, kayak anak kecil. Tahu tuh suara kalian tuh juga jelek ya, jangan nyanyi. Nanti gudang itu bisa hancur kalau kalian nyanyi. Apa sih, iri banget deh jadi orang. Tapi juga iri, suara kalian jelek juga. Atau suara kalian kampungan, kalian juga kayak kampungan gitu. Udah. Gak usah diladenin sih. Kita nyanyi aja. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Mereka pun langsung tenggelam dalam peribahasa dan mulai turun ke bawah. Mereka mulai berdiskusi, Arina mulai memilih lagu dan mereka pun berlatih. Setelahnya mereka mulai tertawa dan mulai berbisik. Mereka memperhatikan kelompok yang lain dan juga meremehkannya. Setibanya dengan Marina, ia pun menghampiri Jevanya dan Grace dengan ragu-ragu. Kawan aku siapa ya nanti? Aku coba tanya Fanya deh. Hai teman-teman. Ya, kenapa? Kalian lagi ngapain? Lagi latihan? Kalau aku join sama kalian, mau nggak? Aduh, gimana ya? Kita berdua udah penuh. Iya. Tapi kalau rame kan lebih asik. Kita berdua juga lebih asik kok. Coba tanya sama kelompok lain deh. Lagian suara kalian juga sama-sama jelek tuh. Bener tuh. Ya, gabung sama mereka aja. Ya udah deh, makasih ya. Marina pun meninggalkan mereka berdua dengan sedih. Ia berjalan guntai dan mulai memikirkan konsep pelayanannya sendiri saja. Tetapi ia mau mencoba untuk bergabung dengan kelompok lain yaitu Intan, Arina, dan Milka. Hai teman-teman. Hai. Kalian pasti lagi diskusiin tugas yang tadi kan? Iya. Kalau aku join sama kalian, boleh nggak? Aduh, gimana ya? Duh, lagian kita pas banget nih bertiga. Lagian juga kita sebaris, bener tuh.
Tapi kalau berempat kan lebih rame. Nanti aku bisa isi apa yang perlu diisi kok. Enggak ah, lagian suara kamu jelek, suara kamu jelek, suara kamu jelek. Ih, kok kalian gitu sih? Coba tanya saja tuh sama Joshua, dia lagi sendiri tuh. Ya udah deh, makasih ya. Ya, happy ya, happy. Marina pun berjalan menuju Joshua. Sementara itu Joshua yang dari tadi sendiri menonjokkan dirinya dan fokus kepada dirinya sendiri. Ia mulai memakai lagi headsetnya dan mulai sibuk dengan handphonenya. Gimana ya? Apa aku coba tanya Joshua dulu? Ya udah deh, aku tanya aja deh. Jos, Apa sih? slow aja kenapa sih ngomongnya? Jadi gini, kita kan dikasih tugas tuh sama Pak Tigor. Aku udah coba join sama Arina sama Fanya, tapi mereka nggak mau. Gimana kalau kita dua satu tim? Udah lah, nggak mau aku. Kok nggak mau sih? Nanti kita ngasih tugasnya tahu. Jadi. Astaga, ya udah deh, makasih ya. Marina, Milka, dan Intan sibuk dengan urusannya masing-masing. Grace dan Jivanya pun tidak menginginkan Marina berada di kelompoknya, serta Joshua yang memilih untuk mempersiapkan tugasnya sendiri. Joshua berpikir bahwa ia tidak memerlukan orang lain. Setelah itu, semuanya mulai berlatih sembari menjelekkan kelompok lain. Mereka pun mulai meremehkan satu sama lain. Persiapan hari itu pun berlangsung tidak ada kesehatian serta kebersamaan. Keesokan harinya, siswa-siswi kembali hadir di sekolah. Pak Tigor pun masuk ke dalam kelas. Ia melihat semua murid-muridnya sangat bersuka. Namun ada dua orang yang terlihat berbeda. Aku join sama kalian, boleh nggak? Aduh, gimana ya? Duh, lagian kita pas banget nih bertiga. Lagian juga kita sebaris, bener tuh. Tapi kalau berempat kan lebih rame. Nanti aku bisa isi apa yang perlu diisi kok. Enggak ah, lagian suara kamu jelek, suara kamu jelek, suara kamu jelek. Ih, kok kalian gitu sih? Coba tanya saja tuh sama Joshua, dia lagi sendiri tuh. Ya udah deh, makasih ya. Ya, happy ya, happy. Marina pun berjalan menuju Joshua. Sementara itu Joshua yang dari tadi sendiri menonjokkan dirinya dan fokus kepada dirinya sendiri. Ia mulai memakai lagi headsetnya dan mulai sibuk dengan handphonenya. Gimana ya? Apa aku coba tanya Joshua dulu? Ya udah deh, aku tanya aja deh. Jos, Apa sih? slow aja kenapa sih ngomongnya? Jadi gini, kita kan dikasih tugas tuh sama Pak Tigor. Aku udah coba join sama Arina sama Fanya, tapi mereka nggak mau. Gimana kalau kita dua satu tim? Udah lah, nggak mau aku. Kok nggak mau sih? Nanti kita ngasih tugasnya tahu. Jadi. Astaga, ya udah deh, makasih ya. Marina, Milka, dan Intan sibuk dengan urusannya masing-masing. Grace dan Jivanya pun tidak menginginkan Marina berada di kelompoknya, serta Joshua yang memilih untuk mempersiapkan tugasnya sendiri. Joshua berpikir bahwa ia tidak memerlukan orang lain. Setelah itu, semuanya mulai berlatih sembari menjelekkan kelompok lain. Mereka pun mulai meremehkan satu sama lain. Persiapan hari itu pun berlangsung tidak ada kesehatian serta kebersamaan. Keesokan harinya, siswa-siswi kembali hadir di sekolah. Pak Tigor pun masuk ke dalam kelas. Ia melihat semua murid-muridnya sangat bersuka. Namun ada dua orang yang terlihat berbeda. Pak Tigor pun mulai menanyakan murid-muridnya itu mengenai tugas yang ia berikan kemarin. Shalom anak-anak. Shalom, Pak. Gimana nih tugas pelayanan kalian? Udah pada selesai belum? Sudah, Pak. Ada yang bisa jelasin dulu nggak nih gimana konsepnya? Saya, Pak. Oke, Arina, coba jelasin ya. Nah, jadi gini Pak, saya satu kelompok dengan Intan dan Milka. Kemarin kelompok Fanya dan Grace mengejek lagu kami, Pak. Apaan sih, emang suara kalian jelek juga? Biarinlah. Tunggu Arina, kenapa kalian jadi saling menjelekan seperti ini kelas saya? Tunggu Arina, ini kalian cuma bertiga. Iya, Pak. Lah, kenapa kalian saling menjelekan seperti ini kelas saya? Orang mereka duluan kok, Pak. Enggak, Marina sama Joshua, kenapa dari tadi pada diam-diam aja ya? Gak ikut ngomong dan gak ikut gabung. Saya mau nyampein sesuatu, Pak. Ya, silakan.
Jadi gini Pak, kemarin saya udah coba join sama kelompok Arina sama Fanya, sama Joshua juga, tapi mereka nggak mau Pak. Jadi saya bingung mau gimana. Lah, kalian kok ngelompok-ngelompok gini sih? Kenapa teman kalian nggak kalian ajak? Saya kecewa dengan kalian. Ini bukan inti dari pelayanan yang saya ajarkan kepada kalian. Saya sungguh kecewa dengan kalian. Saat ini manusia, terutama anak muda, cenderung mereka bersikap seperti tidak membutuhkan orang lain, terutama dalam pelayanan, dan bahkan bisa melakukannya dengan seorang diri saja, seperti pada kelompok anak pada tayangan berikut. Mereka hanya melakukan pelayanan yang cuma-cuma dan tidak menggendong satu sama lain. Saat ini banyak dari kita, khususnya anak-anak muda, yang kurang memiliki rasa kasih dalam persekutuan dan memilih untuk tidak peduli dalam pelayanan. Setelah ibadah minggu sore, pemuda-pemudi remaja Tanjung Merawa terlihat asik berkumpul dengan teman-teman mereka sambil berbincang-bincang. Tetapi Ketua BPH Pemuda-Pemudi Remaja GKPI Tanjung Merawa tampak sibuk mencari-cari Ray sambil memegang selembar kertas di tangannya. Untuk ketua panitia Natal tahun ini siapa ya yang cocok kira-kira? Oh, di sini Ray aktif. Oke, aku cari Ray. Ray, Dek. Halo, ada yang namanya Ray. Ada kak ini kak orangnya kak? Ya ada pak. Ray, sini dulu Dek. Dek, mau ya jadi ketua panitia Natal tahun ini ya? Kan ada yang lain kak? Iya, tapi kakak lihat dari catatan teman-teman kakak, yang aktif itu kamu loh. Duh, gimana ya kak? Apa ada kegiatan pula kak? Apalah kegiatanmu Dek? Bimbel kak? Tapi kakak mohon lah Dek, kamu luangkan dulu waktu kamu, pikiran kamu dan tenaga kamu untuk jadi ketua panitia Natal ya. Nanti kalau misalnya ada yang kamu nggak ngerti, kamu boleh tanya kakak. Setiap saat kakak bantu. Gimana ya kak? Untuk anggota-anggotanya, teman-teman yang akan membantu kamu, nanti kamu sendiri yang pilih, nggak kakak. Jadi teman-teman yang deket, yang kamu yakin bisa membantu kamu, kamu boleh pilih sendiri. Ya udah kak. Ya mau ya? Ya, ini ada nama seksi-seksi yang perlu kamu penuhi. Nanti kamu temui kakak kalau ini udah apa ya? Oke. Selamat bekerja Ray. Kasih. Setelah itu pergilah Ray, berjalan sambil melihat kertas tersebut. Ia bingung kira-kira siapa yang akan diajaknya untuk menjadi panitia Natal ini. Ia teringat akan teman-temannya yang satu pelayanan dengan dia dan langsung menawarkan pelayanan itu. Gimana ini ya? Ada apa Ray? Ini aku dipilih jadi ketua panitia Natal. Jadi masalah untuk ini untuk apa? Untuk tindakan kami. Kalian bisa bantu gak? Nggak bisa. Udah kan tanding basket juga di sekolah sama sekolah lain. Jadi nggak bisa bantu. Iya, aku juga ada bimbel. Ya aku juga ada lomba dan besok maaf yang nggak bisa bantu. Oh gitu sih kalian. Ya mau gimana Re? Kami nggak ada waktu. Ya udah deh kalau nggak bisa kalian bantu. Ya udah. Ray pun sedih mengapa teman-temannya tidak mau bersama-sama melayani Tuhan di Natal ini. Mengapa semua menolak ketika partisipasinya dibutuhkan dalam pelayanan.